Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan memberi kita kekuatan, kesehatan. 1 minggu sudah kita lewati dan kita sungguh diberkati. Bapak Ibu, minggu ini sudah diberkati tidak? Oh, sedikit sekali yang diberkati ya. Suaranya kecil sekali. Bapak Ibu diberkati tidak minggu ini? Sudah diberkati. Karena itu pagi ini sehat bangunnya, mata masih terang, kaki masih kuat, bisa datang sampai di gereja. Sudah diberkati, belum lagi berkat-berkat yang lain. Karena itu memulai renungan kita pagi hari ini, saya mengajak kita untuk mari kita saling berbagi sukacita, berkat, kebaikan dan teman sebelah kiri sebelah kanan kita. Kita jabat tangan sebelah kiri dan kanan, kita bilang Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati saudara sambil senyum. Yang muka asam itu tadi pagi dia bangun terlambat. Ya, Tuhan berkati saudara. Kan kita mau mendoakan berkat untuk orang. Jadi kita omong juga penuh sukacita. Walaupun di sebelah saudara mungkin saudara mantan, tetap bilang Tuhan berkati. Ya, supaya dia juga memberkati saudara, dapat pasangan yang baru. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan Yesus berkati, waktu bacaan ini dipersiapkan, saya ingat satu cerita, entah saudara pernah dengar atau tidak. Cerita begini tentang persembahan. Di satu gereja, kebaktian jam 7 pagi, berarti bukan di sini ya. Kan ini jam 8 toh. Jadi di sini kan jam 6, jam 8, jam 5. Nah, yang saya cerita nih gereja jam 7 pagi. Nah, gereja jam 7 pagi seperti biasa, pas jam 7 lonceng berbunyi, teng teng teng, pendeta sudah atas mimbar, umat sudah siap untuk memulai ibadah, mulailah fotum dan salam dan seterusnya. Pas pendeta lagi bilang fotum dan salam, satu nona berdiri di depan pintu, ini tukang terlambat ini. Tahu di sini masih ada yang terlambat ke sonden. Oh, son ada ya, puji Tuhan. Berarti kesadaran beribadah luar biasa. Dia terlambat, dia datang dekat depan pintu, dia masuk, dia toleh sebelah kiri. Kalau orang terlambat kan begitu, malu-malu dia lihat kursi di mana. Dia mau lihat, dia mau share di dalam, tapi dia lihat, aduh kayaknya sudah ada kursi di dalam lagi. Lalu ada majelis yang biasa terima tamu, lihat ada kursi kosong di tengah, lalu dia pandulah nona ini. Mari kakak di tengah masih ada kursi kosong. Bawalah dia di satu kursi, kursinya kosong, hanya satu oma saja yang duduk. Nenek di situ. Jadi dia lihat ini oma, dia kaget. Oma lai. Tadi pagi beta boleh capek-capek catok rambut dari jam 5, duduk di sebelah oma. Tapi karena tidak ada kursi lagi ya, dia duduk sudah di situ. Dia permisi si oma, dia duduk di situ. Kebaktian terus sampai pengakuan dosa. Satu mama datang lagi. Mama ini cantik saudara, ini mama muda. Mama muda cantik. Waduh, dia datang itu, dia berdiri depan pintu, dia lihat sebelah kiri, sebelah kanan. Tapi ini sudah sampai pengakuan dosa, majelis sudah depan semua. Siapa mau kasih turun ke dia di mana kursi. Jadi dia lihat sebelah kiri, sebelah kanan. Tapi kalau mama itu biasanya dong terlalu malu-malu. Jadi dia masuk saja. Waktu orang bilang begini, pendeta jemput jemaat untuk kita bermazmur. Jemaat berdiri, mam tua masuk, tok 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 tok. Itu bunyi apa? Sepatu haken. Semua orang melera ke belakang begini. Coba dia malu baik, dia sonde di dalam hati. Aduh, dia bilang untung tadi pagi beta matching. Baju hijau, tas hijau, sepatu hijau, kuteks hijau saudara. Ini mama siapa yang suka matching-matching kok terlambat tang gereja ini. Bapak kasih ingat mama. Jadi masuklah dia. Karena dia sudah masuk pendeta perasaan, tunggu sampai mam tua dapat tempat. Dia lihat, oh kursi dekat oma yang kosong. Maka dia pilih sebelah oma pun kiri. Jadi mereka berdua ini mengapit. Oma di tengah. Sebelah nona yang catok rambut. Sebelah mam tua yang matching baju. Kebaktian berlanjut terus ini kebaktian. Dekat-dekat persembahan saudara. Nah ini satu perkara. Waktu dekat persembahan, nona catok rambut buka Alkitab. Dia keliling dia buka Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Putar-putar, kadang dia berhenti, dia buka lagi. Dia cari apa saudara? Cari persembahan. Ada di situ uang 2 lembar 100.000. Tapi dalam hati dia bilang, aduh 100.000. Ini beta bisa beli skincare ini. Aduh
aduh 100.000 ini pusing saya. Jadi dia toleh kiri kanan, dia buka-buka ini Alkitab, ada 5.000 atau 2.000. Tiba-tiba dia lihat Oma lagi buka Alkitab, lalu Oma pun uang 5.000 2. Jadi Oma ambil satu mau kasih persembahan. Lalu dia sebelah, dia bisik di Oma bilang gini, Oma, kenapa? Beta bisa pinjam Oma uang 5.000 kok? Oma bilang, tadi beta buru-buru Oma, dia Oma kecil-kecil. Tadi buru-buru Oma, lupa tukar di kios. Oma bilang, rambut dia bisa catok, persembahan dia kasih lurus. Tapi Oma tidak omong. Oma tanpa komentar buka dia pun Alkitab sorong. Kawan sebelah, mama tua matching baju hijau itu, dari tadi juga sama saudara. Bola balik buka Alkitab cari persembahan. Buka dompet, buka tas warna hijau. Ada di dompet uang 100.000, 50.000, 20.000. Tapi begitu dia mau angkat, dia dalam hati, aduh ini kalau gabung bisa satu tas brand. Maka dia mau kasih persembahan, dia masih pikir, aduh karmana sudah. Tapi dia lihat dia pun kawan sebelah sudah pinjam dari Oma. Maka dia bilang di Oma begini, Oma, bisa kau pinjam uang 5.000 jadi Oma. Oma hanya lihat dan aduh, dalam hati Oma bilang, matching baju, persembahan son siap. Tadi datang pesta, kau datang gereja. Tapi Oma tidak komentar, karena Oma puan cuma 10.000 sah. Jadi Oma mau kasih di uang ini, Oma sorong di mam tua sudah. Maka mam tua terima. Lalu dia pun teman yang catok rambut bilang begini, Oma, tadi Oma puan cuma 2 lembar sah. Kalau Oma kasih beta dan dia, nanti Oma kasih persembahan ke mana? Oma bilang, bosan 2 kasih itu uang, senap apa? Tuhan juga tahu itu beb uang. Ada yang begitu kok. Tolong kau bertobat. Mau datang gereja, nah siap bapak kita persembahan. Baju setrika bapak, supaya pagi itu jangan pencobaan. Karena pagi itu kadang kan satu baterai, mama. Terakhir mam tol lupa apa yang harus dia bawa di gereja. Nah bapak ibu dan saudara yang Tuhan Yesus berkati, omong soal persembahan itu gampang-gampang susah. Gampangnya saudara, kalau kita memberi dan sukacita, tidak ada beban. Susahnya, kalau waktu kita memberi, kita hitung di kepala. Aduh kurang lagi, aduh ini belum lagi, aduh ini. Maka persembahannya jadi berat, jadi susah di hati. Nah Bapak Mama dan Saudara, pagi ini bagus sekali, Majelis Sinode kasih kita 2 bacaan yang hampir sejajar, hampir sama maknanya. Dari pertama Tawarik pasal 29, ayat 13 sampai yang ke-17. Kalau saya menyarankan Bapak Mama nanti kalau pulang, bacalah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Supaya bisa kita tahu keseluruhan utuh sebuah cerita itu. Lalu ada cerita dari, itu tentang Daud yang bersyukur karena dia mampu mengumpulkan persembahan untuk membangun rumah Tuhan. Sedangkan dari Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4, itu cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus lihat seorang janda kasih persembahan 2 uang logam, kalau terjemahan baru bilang. Kalau terjemahan lama bilang 2 peser uang logam yang dikasih masuk ke dalam kotak persembahan di bait Allah. Nah Bapak Mama dan Saudara, dari 2 bacaan ini Bapak Mama sudah baca. Kita mau merenungkan apa dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Saya mencatat 3 hal, 3 saja. Karena biasanya kalau terlalu banyak dong lupa. Apalagi kalau banyak mahasiswa, kalau dia catat dia ingat. Kalau dia son catat dia son ingat. Karena itu ini hari justru saya omong 3 hal saja. Untuk saudara ingat di minggu-minggu, teristimewa waktu kita mau memberi persembahan. 1, kalau kita baca kisah Daud dan kisah si janda ini, kita harus ingat saudara, kalau kita memberi persembahan, sesungguhnya saudara, waktu kita datang ke gereja dan kita bilang kita memberi persembahan, sebenarnya kita tidak memberi persembahan. Bercermin dari Daud, sesungguhnya kita mengembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan beri untuk kita. Kita tidak memberi Tuhan persembahan. Kita mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat 14 kan bilang begitu kepada kita saudara. Ayat 14b bilang begini, sebab dari mula segala-galanya dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Dari Tuhan, kami kasih kembali kepada Tuhan.
Demikian Daud bersaksi bersama-sama dengan bangsa itu yang mengumpulkan persembahan sukarela untuk pembangunan rumah Tuhan. Jadi Alkitab bilang kalau ayat 1 sampai ayat-ayat selanjutnya dia cerita Daud akan membangun rumah Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun bait suci. Karena Daud ini telah menumpahkan darah banyak orang lihat peperangan-peperangan. Karena itu Tuhan Allah minta Salomo akan membangun rumah Tuhan. Dan mensukseskan itu sebelum Salomo naik tahta, Daud siapkan segala sesuatu yang diperlukan. Maka dia mengumpulkan berbagai macam persembahan dari dia punya harta sendiri sebagai raja secara pribadi, dari perbendaharaan negara, juga dari kepala-kepala puak, kepala-kepala pasukan. Dia punya anak-anak buah, semua dia ajak untuk memberi persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu kita akan bisa baca di situ banyak sekali mereka persembahan. Ayat 4 bilang 3.000 talenta emas, emas Ofir, emas terbaik itu. Ada 7.000 talenta perak murni untuk melapisi dinding-dinding. Ada emas-emas batangan. Semua dibawa oleh orang-orang Israel dan juga Daud. Tapi kalau kita baca di situ, Daud bilang bahwa dia bersaksi, ini semua ini kami tidak bisa beri. Kami ini siapa bisa kasih ini persembahan? Karena itu Daud bilang ini karena Tuhan punya. Jadi kami kembalikan lagi kepada Tuhan. Nah Bapak Mama dan Saudara, berapa banyak kita ini sebagai orang Kristen yang masih punya pemahaman yang keliru begitu. Yang masih memahami bahwa kami kasih untuk Tuhan. Padahal tidak saudara. Saudara tidak kasih kepada Tuhan. Kita mengembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan kasih untuk kita. Karena itu betul. Di bilangan, nanti Bapak Mama cari di Google, di bilangan itu dia bilang begini. Kalau orang mau menghadap Tuhan, jangan datang dengan tangan kosong. Karena apa? Sekalipun dia paling susah, pasti ada sedikit berkat Tuhan titipkan untuk dia. Karena itu, besar kecilnya orang datang tidak dengan tangan kosong. Karena apa? Pasti Tuhan menitipkan berkat untuk dia. Karena itu kenapa si Daud dan juga si janda ini mereka bisa memberikan kepada Tuhan karena mereka sadar ini Tuhan punya. Kami hanya kasih kembali saja kepada Tuhan. Nah kalau demikian saudara, mari kita merenung. Kenapa kita suka hitung-hitung dengan Tuhan? Berhitung-hitung dengan Tuhan sama seperti tadi cerita tadi. Kita berhitung-hitung untuk memberi kepada Tuhan. Persembahan perpuluhan misalnya, itu sebuah kewajiban. Semua orang harus memberi perpuluhan. Karena apa? Itu tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Tanda juga bahwa kita sadar diri. Berkat datang dari Tuhan. Maka tiap bulan kalau Tuhan kasih berkat, kita sisihkan 10%. Tapi coba, kalau kita kita timbang, berapa banyak sih orang yang sadar betul tiap bulan dikasihnya itu perpuluhan. Kalau perpuluhannya cuma 100.000, dia tidak terlalu pusing. Tapi begitu dia sudah menginjak 1 juta, 2 juta, terasa berat. Langsung kita pun pikiran tuh apa? Aduh ini 1 juta ini, dia mungkin bisa bikin apa? 500 ini kita mampu bikin apa? Padahal kita lupa, Tuhan punya, hanya diberikan bagian yang memang Tuhan punya hak. Atau misalnya kita mau kasih persembahan, cenderung orang itu pasti akan cari uang kecil. Karena itu kita bilang pitukar di sana supaya dapat uang kecil. Karena apa? Uang kecil itu yang mau kita kasih ke Tuhan. Atau saudara, orang kadang-kadang kalau pembangunan, biasanya kalau pembangunan itu biasanya kita membagi dalam persembahan wajib. Karena ini gereja kita sama-sama, kita berkewajiban membangun, maka ada persembahan wajib tiap tahun. Tapi orang bilang, kita jadi beban, rasa berat. Padahal itu persembahan untuk apa? Rumah Tuhan. Dia pun rumah gedong, dia pun rumah besar, rumahnya dia tidur tidak kehujanan. Sayang Tuhan pun rumah itu reot-reot. Mau perbaiki, mau rehab juga susah. Tapi waktu diberikan persembahan supaya kemudian jadi kewajiban, dia bilang persembahan berat. Bapak, Mama dan Saudara, kalau persembahan berat saudara, saya ajak saudara begini. Sesekali saudara, jangan jalan-jalan hanya di Lipo, di mall, jangan. Sesekali saudara pergi rumah sakit umum atau pergi rumah sakit Leona. Piginya itu masuk di rumah sakit di ruangan yang orang sakit berat, yang pakai O2 begitu. Tanya di perawat, tanya di dokter, tabung O2 ini berapa? Berapa kali orang bisa hirup?
Ini tabung O2 ini. Saudara, waktu COVID itu kami cari tabung O2, kecil saja begini saudara, 75 satu tabung. Tapi menghirup bukan terus-terus, 15 kali tarikan ganti tabung baru. Bayangkan saudara, kalau kita 24 jam, kita bernafas ini gratis. Tidak ada kita bilang 1 jam kita bayar berapa, gratis saudara. Tapi kenapa sama Tuhan kita hitung-hitungan? Kenapa kita pikir, aduh Tuhan banyak sekali. Kalau kita sakit saudara, 1 minggu sembuh. Ada orang sakit bertahun-tahun, menguras banyak biaya. Tapi kenapa kita tidak bersyukur? Luar biasa sakit sedikit, Tuhan tuh kasih kita kesembuhan. Bapak Ibu dan saudara, mari kita ingat bahwa yang kita bawa sebagai persembahan itu tanda syukur. Tuhan punya yang kita kembalikan kepada Dia. Kita memberi kepada Tuhan bukan supaya kita dapat berkat saudara. Nah ini justru salah. Banyak orang juga pikir bahwa kita kasih persembahan supaya apa? Dapat berkat yang besar. Bapak, mama dan saudara, saya mau bilang begini saudara. Persembahan yang kita bawa, yang kita bilang saya kasih besar supaya nanti Tuhan kasih saya berkat besar. Keliru saudara. Karena apa? Kita tidak main saham dengan Tuhan. Semakin besar saham saudara beli, maka saudara punya keuntungan besar. Atau main judi, taruh banyak nanti kena banyak juga. Kita tidak begitu dengan Tuhan. Sebaliknya saudara, karena kita sudah diberkati, wajiblah kita memberikan kepada Tuhan. Karena itu betul Daud bilang, siapa yang layak bisa kasih ke Tuhan? Dengan begini banyak persembahan yang Tuhan berikan. Kalau Daud bisa beri emas berbatang-batang, emas ofir, emas segala macam, perak, layak saudara dia kasih sebanyak itu. Karena Tuhan juga memberkati dia luar biasa. Kerajaannya dilebarkan, keturunannya menduduki dia punya tata kerajaan. Layak dia kasih persembahan sebanyak itu. Kalau si janda itu bisa hanya memberi 2 peser saja, 2 uang tembaga logam, karena itulah dia punya kekayaan. Itulah yang terbaik yang bisa diberikan kepada Tuhan. Karena itu saudara, senantiasa saya bilang begini, hati-hati saudara. Kalau saudara kekeek dengan Tuhan, atau saudara pelit dengan Tuhan, saya son kasih takut toh. Tidak saudara, saya tidak kasih takut. Tapi orang yang tahu bersyukur, itu orang yang diberkati saudara. Amin. Jangan pelit dengan Tuhan saudara. Kalau saudara pelit dengan Tuhan, coba kalau Tuhan pelit dengan saudara. Ini kali saudara-saudara tikam lutut berdoa Tuhan kasih berkat. Begitu dikasih berkat kita lupa. Saudara, bersyukur itu sesuai dengan berkat Tuhan. Jadi bukan soal berapa dia punya nilai, berapa banyak saudara. Kalau saudara hanya bisa kasih 2.000 tidak soal. Tapi kalau saudara kasih 2.000, sedangkan kita pun parkir mobil 5.000, itu kakek kok hitung dengan Tuhan. Masa tukang parkir saudara kasih 5.000, persembahan di kolektor saudara kasih 2.000. Nah coba itu pikir. Tapi kalau seorang pedagang sayur misalnya, dia kasih 2.000, ya mungkin itulah keuntungan dia seminggu waktu dia berjual sayur. Sehingga kalau orang bilang, Mbak Bet sampai gereja karena sudah ada persembahan, betulkah tidak ada persembahan? 1 minggu saudara bergeria di dunia ini, kehidupan dari Senin sampai Sabtu ini, masakan 10.000 saudara tidak dapat. Dan 1.000 perak tidak bisa saudara bawa ke dalam rumah Tuhan. Karena itu kalau orang lasan bilang, Bet sampai gereja sudah ada persembahan. Nanti kalau Tuhan tahan itu napas, saudara juga tahu mau di mana. Karena datang gereja itu, beribadah itu, memberi persembahan itu, tanda kita bersyukur. Terima kasih Tuhan ini minggu suka sekali berkat. Berkatnya juga luar biasa. Kadang tidak bisa terhitung dengan ini uang-uang yang Tuhan berikan ini. Apalagi berkatnya bukan hanya dalam bentuk uang kan. Berkat dalam bentuk anak, berkat dalam bentuk pekerjaan, berkat dalam bentuk banyak hal saudara. Karena itu saudara, kalau saudara mau kasih persembahan mulai hari ini, belajar dari Daud dan si perempuan ini, si janda itu. Hari Sabtu mau pergi gereja, atur sudah persembahan. Jangan lagi kita tangguh-tangguh persembahan ini. Kita kasih masuk apa? Uang robek. Ada yang pernah ketemu uang robek ditangguh persembahan? Ada kesonde. Sering saudara. Kadang-kadang habis majelis hitung, mereka suka kasih pisah. Mama yang ini robek-robek mama, kita tidak bisa. Ini nanti kita bawa ke bank saja. Saya bilang iya. Saudara, itu persembahan yang robek itu saya sudah bawa pi kios, orang son mau. Ganti sah kakak dengan uang yang lain. Jadi yang afkir itu saudara bawa di rumah Tuhan begitu. Nah coba kita pikir baik-baik. Layaklah saudara
Kalau Tuhan itu kita kasih yang sisa begitu, yang son babaya begitu. Apalagi yang kucak-kucak uangnya. Aduh, ini uang dia pelintir-pelintir, baru kasih masuk tangguh persembahan. Kenapa tidak dilipat manis-manis baik-baik? Tuhan, ini persembahanku. Mungkin tidak banyak Tuhan, tapi inilah terbaik yang bisa kuberikan untuk minggu ini Tuhan. Entah minggu depan Tuhan kasih berkat apa lagi, nanti kuberi yang terbaik. Ditaruh di tangguh persembahan dan sebaik-baiknya. Itu sikap memberi, saudara. Karena apa? Seminggu ini Tuhan beri berkat luar biasa, saudara. Karena itu, mau 2.000, mau 5.000, mau 10.000, itu kita yang menaruh nilai, saudara. Layaklah saya kasih Tuhan 2.000, layak saya kasih Tuhan 5.000, layak kasih 10.000. Kita yang menaruh dia pun nilai, bukan gereja. Kita menilai dari berkat yang Tuhan kasih. Kalau kita mau kasih 2.000, ya Tuhan ini yang terbaik. Karena ini minggu ini saya dagang sayur, ini sudah yang terbaik yang saya bisa beri. Puji Tuhan. Aduh Tuhan, ini saya dapat berkat besar, saudara. Maka inilah yang terbaik yang saya kasih untuk Tuhan. Kita yang taruh dia pun nilai, saudara. Bukan orang lain. Karena itu jangan rasa kecil. Kalau persembahan kita rasanya kecil dengan orang lain. Jangan rasa kecil. Karena apa? Tadi Daud bilang apa? Tuhan yang menilai hati. Tuhan yang lihat, oh ini yang terbaik yang dia berikan. Itu yang pertama. Jadi kalau saudara datang ke rumah Tuhan, kita bukan memberi persembahan, saudara. Kita mengembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan berikan untuk kita. Karena itu berilah yang terbaik. Sesuai dengan apa yang kita ukur sebagai berkat Tuhan atas kita. Amin. Yang kedua, saudara. Saudara, nilai tertinggi dari sebuah persembahan, nilai terdiri dari sebuah pemberian, itu pada sukarela memberi. Sukarela memberi melahirkan hati yang sukacita dan tulus untuk memberi. Itu ayat 17 bilang begitu kepada kita. Dia bilang begini, aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau yang menguji hati dan berkenan kepada ketulusan. Aku mempersembahkan semua itu dan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberi persembahan kepadamu dan sukarela dan sukacita. Sukarela memberi dan sukacita. Saudara, sukarela memberi itu dua kata. Suka dan rela. Ada orang suka, saudara, suka memberi. Tapi dia tidak rela hati. Kenapa, saudara? Karena apa? Banyak pertimbangannya. Akhirnya apa? Dia mau memberi, tapi hati tidak bersyukur. Dia mau, saudara, dia suka memberi, tapi tidak rela, saudara. Akhirnya apa? Terasa berat untuk memberi persembahan. Tapi juga ada orang yang rela memberi, tapi tidak suka. Karena apa? Rela memberi karena sebuah keharusan. Maka dia harus kasih, saudara. Akhirnya persembahan itu jatuhnya seperti apa? Seperti pajak, seperti hutang. Harus kita bayar. Harus rela memberi, tapi tidak dengan sukacita. Dia penghasil apa? Sungut-sungut. Memberi tapi marah-marah. Persembahan terus, sumbangan terus, persembahan terus. Itu karena apa? Tidak rela hati, saudara. Mau memberi tapi tidak rela. Nah, Bapak Mama dan saudara, kalau kita kasih di orang saja, saudara, kalau kasih dan setengah hati, orang yang terima saja juga rasa, orang kasih dan sukacita, tidak tulus begini, besok lusa jangan kita datang lagi. Karena orang merasa, apalagi saudara, kalau kita kasih untuk Tuhan dan setengah hati seperti itu, dengan berbagai macam pertimbangan. Daud bilang, Tuhan, aku ini saksinya. Aku lihat bangsaku ini Tuhan, mereka memberi dan sukacita. Mereka tidak pikir-pikir apa lagi, mereka kasih dan sukacita untuk pembangunan rumah Tuhan. Karena itu, Daud bilang, mereka bisa bersukacita, mereka bisa bersorak-sorak. Orang yang memberi dan sukacita itu dia pulang dengan sukacita, dengan senang. Kalau orang memberi dan setengah hati, 1 hari, 2 hari, 3 hari dia tetap pikir itu uang. Karena apa? Tidak rela memberi. Bapak Ibu dan saudara, kita harus belajar memberi dan sukarela, sukacita. Bukan hanya sebagai sebuah kewajiban, tapi sikap hati yang kemudian lahir dan kita pun tindakan. Nah, itu yang dipraktekkan oleh Daud, itu juga yang dipraktekkan oleh si janda miskin ini. Kalau Daud bisa memberi begitu banyak, ya karena itu berkat yang Tuhan berikan buat dia. Si janda bisa memberi hanya 2 peser, ya itulah harta kekayaannya. Memberi dengan sukacita. Karena itu Tuhan Yesus bilang apa? Janda itu, dia kasih persembahan lebih banyak dari orang-orang lain yang kasih persembahan. Karena apa? Dia kasih dengan sukacita.
Kenapa begitu? Karena masa itu, kalau orang kaya datang kasih persembahan di bait Allah, dia bukan hanya kasih saja. Dia pasti harus menyebut angkanya dengan besar. Suaranya nyaring di bait Allah. Supaya semua orang yang mau kasih persembahan juga dengar. Oh, ini hari saya kasih berapa dinar. Ini hari saya kasih 100 dinar. Ini hari saya kasih 20 dinar. Dia harus pengumuman besar-besar. Tapi si janda itu, Tuhan Yesus bilang, dia hanya masuk itu kotak persembahan, dia kasih masuk sedikit uang diam-diam. Dia tanpa omong apa-apa. Yang suka omong-omong dan persembahan banyak itu karena apa? Dia mau cari nama. Supaya orang tahu bahwa beta kasih, beta berjasa, beta turut memberi. Alkitab bilang kepada kita, belajarlah memberi dengan sukacita. Itu nilai tertinggi dari sebuah persembahan. Karena tadi saya bilang, mau nilainya berapa itu saudara yang tentukan. Dan kalau saudara memberi dan sukarela, nilainya menjadi ketulusan di hati Tuhan. Yang ketiga, terakhir saudara. Ayat 15 bilang begini saudara. Nanti saudara pulang ingat baik-baik ini ayat. Sebab kami adalah pendatang dan warga asing di hadapanmu. Sama seperti semua nenek moyang kami. Hari-hari kami di atas bumi seperti bayang-bayang dan tanpa harapan. Saudara tangkap apa maksud Daud? Daud bilang begini, Tuhan, semua yang kami punya ini rupanya hanya titipan saja. Di dunia ini kami hanya pendatang. Seperti kami punya nenek moyang yang lain yang sudah pergi mendahului kami. Kami hanya pendatang. Menetap sebentar saya di bumi ini. Bahkan Daud bilang seperti bayang-bayang. Nanti kalau sore bayang-bayangnya sudah bersatu dengan malam. Hilang ini kehidupan. Daud bilang sekarang ini hanya titipan saja. Tak besok lusa akan kita tinggalkan juga waktu kita menghadap Tuhan. Saudara pernah lihat orang yang kaya itu dia mati bawa dia punya kekayaan? Tidak ada saudara. Dia bisa parkir dia punya rumah itu Pajero, apalagi mobil paling bagus, Advance, segala macam saudara. Dia punya HP bisa Apple, semua dia bisa beli saudara. Tapi saya perhatikan waktu dia mati, Pajero tidak bawa dia punya jenazah. Yang dia bawa itu apa? Ambulans. Pinjam saudara. Orang kaya pinjam mobil ambulans angkat dia punya jenazah. Padahal seumur hidup dia sudah pernah pinjam mobil. Waktu mati dia pinjam mobil, pinjam rumah sakit. Yang orang miskin juga itu mobil waktu dia mati. Tidak ada yang kita bawa di dunia ini saudara. Sama seperti datang dari mampung perut itu telanjang, pulang juga begitu saudara. Saya sering kali bilang di orang-orang jemaat-jemaat yang kadang-kadang terlalu pegang segala sesuatu dalam dia punya hidup. Maunya dia saja, tapi tidak mau berbagi dengan orang. Nanti mati juga. Saudara tidak bawa pulang saudara. Bapak mama dan saudara, Tuhan memberi kita banyak sekali saudara. Bukan hanya soal materi, bukan hanya soal uang. Tuhan kasih kita banyak, pekerjaan, keluarga, usaha, kekayaan, kuasa, kesehatan. Tuhan beri banyak sekali saudara. Tapi saudara, semua yang Tuhan berikan itu, apakah tidak bisa juga kita persembahkan untuk Tuhan? Roma bilang persembahan terbaik itu kita pun hidup, kita pun diri ini. Nah bagaimana kita pun diri ini juga mampu kita persembahkan untuk Tuhan. Karena itu saya senantiasa bilang, kalau kita masih kuat-kuat ini, kasih hidup untuk Tuhan. Banyak orang sudah tidak kuat-kuat lagi baru dia mau kasih di Tuhan. Itu yang kadang-kadang saya bilang susisa, baru dia mau kasih di Tuhan. Waktu dia masih sehat, dia tidak mau persembahkan hidupnya untuk Tuhan. Waktu dia sudah tua, susun bisa-bisa lagi, baru dia ingat, beta mau jadi pentua, mau jadi majelis. Tapi mata surabun, su pegang tongkat, siapa mau pilih majelis begitulah? Majelis itu pilih kan masih segar, masih bagus, masih kuat, supaya biar malam juga bisa pergi pelayanan. Nah masih muda-muda tidak mau kasih untuk Tuhan. Napa sudah O2, baru dia ingat, aduh itu hari mempendeta minta beta jadi badan pengurus, tapi itu sudah sibuk. Sekarang su O2, baru dia mau bilang beta mau melayani. Napa su O tidak bisa lagi, su O2 itu sisa saudara. Selagi masih kuat saudara, layani saudara. Ada orang ketika didekati untuk jadi badan pengurus, kaum bapak, kaum ibu. Oh dia bilang saya sibuk mama, anak banyak, kerjaan ini itu.
Tidak bisa nanti pelayanan terbengkalai, saudara. Padahal apa sih repotnya pelayanan? Kadang-kadang saya pikir begitu. Apa sih repotnya pelayanan? Jangan hitung Bapak Ibu Pendeta. Bapak Ibu Pendeta kan hidupnya 24 jam untuk melayani. Tapi kita jemaat ini, kalau kita jadi presbiter, apa sih sibuknya kita? Kita ibadat cuman Senin atau kalau kami di sana Senin atau Kamis. Paling tinggi 2 jam, itu terlalu lama itu. Paling tinggi 1 jam, Senin dan Kamis. Di sini Senin dan Selasa. Rabu, Selasa, Kamis. Apa beratnya kita pimpin ibadat? Aduh, susah sama pendeta bikin khotbah. Aduh, sekarang zaman sudah canggih. Ketik di kita punya HP, renungan sudah banyak. Dan saya mau bilang begini, saudara. Kalau saudara berkhotbah itu, saudara, kecuali PA. Tidak ada jemaat yang bilang, Pendeta interupsi. Tidak ada toh? Saya khotbah begini, saudara suka, saudara tidak bisa bilang, Pendeta interupsi, itu firman. Tidak ada, saudara. Apa beratnya kita pimpin ibadat? Jadi badan pengurus, mengkoordinir di rayon. Kan tidak tiap-tiap hari kita kasih kumpul kaum bapak, kaum ibu untuk kita berkumpul. Tidak, sesungguhnya tidak berat, saudara. Yang berat itu adalah kita sendiri yang memberatkan dia. Hari ini saudara, kalau saudara diberikan kesempatan, layani Tuhan sebaik-baiknya. Apalagi kalau saudara melayani di vokal group, paduan suara, menyanyi itu saudara, itu untuk Tuhan, bukan untuk pasmen. Bagus-bagus, tapi kiri ke kiri, kanan ke kanan. Menyanyi itu latihan baik. Supaya habis itu orang bilang, aduh Tuhan ini pujian pun damai sejahtera lagi. Jangan habis duduk, saya dong latihan baik. Ada kan yang begitu toh? Karena apa? Musik lari lain, menyanyi lari lain. Itu karena apa? Tadi malam baru dong latihan. Baru mimpi-mimpi mau vokal grup paduan suara. Nah, kami di Genesaret tahun ini sekarang juga bikin jadwal. Karena ada minggu tertentu kita bisa 7-8 paduan suara vokal grup. Akhirnya orang bilang, Pendeta pengkhotbah lama. Ya lama karena 7-8 vokal grup. Nah ini, coba kau latihan baik-baik supaya ada jadwal bagus-bagus latihan. Kalau masih ada kesempatan saudara, layani dan sebaik-baiknya. Itu persembahan kita untuk Tuhan. Bapak, Mama dan saudara. Sekarang sedikit lagi kita mau pulang. Pi rumah masing-masing. Pulang pi rumah. Belajar dari Daud dan si janda ini. Berilah persembahan dalam sukacita. Datang itu kita kembalikan Tuhan pemilik. Kalau saudara pikir dalam hati ini Tuhan punya, saya yakin saudara akan mempersiapkan sebaik-baiknya. Karena apa? Tuhan punya, bukan kami pun yang bawa ke Tuhan. Tuhan punya yang kami bawa kepada Tuhan. Ada kesempatan melayani, layanilah dengan sukacita dan sungguh-sungguh. Orang muda, semasa muda, berhidup untuk Tuhan. Supaya apa? Kelak engkau memberi persembahan untuk Tuhan. Bapak, Mama dan saudara, mau kasih persembahan yang baik? Ay berat Bapak, Mama mau kasih persembahan terbaik untuk Tuhan? Siap? Mau? Nah, sekarang mari kita buat perjanjian. Korek teman-teman sebelah kiri, sebentar kasih persembahan terbaik. Nah, kasih tahu kawan sebelah kiri kan, sebentar kasih persembahan terbaik. Nah, kasih tahu, Mama, Bapak sebentar kasih persembahan terbaik. Oke? Siap? Yang di tengah dosen mau bikin. Itu udah mas pikir-pikir. Sekali lagi, teman sebelah kiri kanan, sebentar kasih persembahan terbaik. Silakan. Puji Tuhan. Tuhan menolong serta memberkati kita semua. Amin.